Ketemu lagi teman-teman. Ini bersama saya lagi ya, masih lanjutan dari persekutuan, pembentukan persekutuan. Nah, di sini teman-teman kita akan masuk ke kasus 2. Kasus 1 kemarin yang video sebelumnya itu kan dibilang bahwa dua orang ini atau dua pendirinya di sini adalah sama-sama orang baru yang sebelumnya memang belum punya bisnis yang dilanjutkan. Nah, di kasus 2 ini bagaimana sih kalau yang salah satunya itu udah punya bisnis? Contoh, aku udah punya bisnis, terus ada orang baru yang ngajakin untuk yuk ayo buat firma yuk, kamu katanya kurang modal nih Far, kayak gitu ya. Terus oke, aku buat ini tapi aku udah punya jalan nih, udah pernah punya bisnisnya ini dan kita lanjutkan aja gimana, aku udah punya laporan keuangan juga loh, misalnya kayak gitu kan, itu diperbolehkan dalam firma kan, itu boleh membentuk firma gitu ya. Nah, di kasus 2 ini misal salah satunya udah punya bisnis, saya udah punya bisnis nih teman-teman, terus bisnisku ini akan ada orang baru untuk ngajakin orang baru untuk buat firma, Farah yuk buat firma, ayo aku setuju gitu ya. Nah, di perusahaan ini misalnya saya adalah Tuan D. Tuan D itu memiliki sebuah perusahaan. Terus temenku itu adalah Tuan E. Dia tuh mau tanam modal sebesar 100 juta. Nah, di sini saya tuh menunjukkan kepada Tuan E. Aku tuh udah punya neraca loh. Neracanya seperti ini. Aku tuh punya kas sebesar 64.800.000. Aku punya hutang sebesar 96 juta. Sehingga ketemu di sini modalku 161.600.000. Nah, di sini ada rinciannya Tuan si E gitu. Aku bilangnya hey si E gitu. Nah, terus E bilang, "Ya udah, kalau kayak gitu syaratmu apa ya? Kalau kita mau buat firma, kamu kan secara udah jalan nih. Terus aku store modalnya 100. Oke, aku ajukin syarat ya. Misalnya aku sebagai Tuan Tuan D, aku bilang, aku pemilik perusahaan sebelumnya. Terus pemilik bisnis ya, bukan perusahaan, sorry. Nah, E sama D itu sepakat untuk membentuk firma. Syaratnya D kalau mau buat firma sama aku adalah seperti ini. Aku akan ngambil semua kas yang ada. Jadi Tuan D, asumsinya tadi adalah saya, Tuan D, saya bilang kepada Tuan E, aku mau, tapi syarat yang pertama adalah uang kas tak ambil semua. Syarat kedua adalah piutang dagangnya sebesar 4 juta itu tidak tertagih gitu, udah nggak tertagih gitu, udah masuk ke bagian piutang yang tak tertagih gitu. Terus aku juga bilang kepada si E, cadangan kerugian piutangnya kita tetapkan 4% ya dari saldo piutang yang baru gitu. Terus yang C, persediaan, yang poin C ya, persediaan barang dagang. Yang awalnya persediaannya itu dinilai pakai harga pokok teman-teman. Nah, setelah dengan adanya pembentukan firma ini, saya mengajukan bahwa metodenya pakai LIFO ya. Kalau pakai LIFO hasilnya berapa? Kayak gitu. Hasilnya adalah 106.400.000. Oke, saya ulang. Saya sebagai Tuan D yang sebelumnya udah punya bisnis gitu ya, saya punya neraca, saya bilang, kas tak ambil semua. Yang kedua, piutang dagang ada yang tak tertagih, yaitu sebesar 4 juta. Cadangan piutang tak tertagih 4% dari saldo piutang yang baru. Jadi dari neraca harus tak kurangin dulu 4 juta, sisanya berapa baru tak kalikan 4%. Itu masuk dalam cadangan kerugian piutang yang baru antara D sama E. Selanjutnya ada syarat keempat. Mebel dan juga alat kantor ini perlu adanya appraiser. Jadi kayak datengin orang misalnya, harus nilai kembali nih, sebenarnya berapa sih mebel dan alat kantorku ini gitu. Terus setelah datengin orang misalnya ya, ini cerita misalnya datengin orang gitu, 60 juta loh nilainya, berarti nilai pengganti mebel dan alat kantor ini harusnya 6 juta nih nilainya. Nah, tadi bilangnya adalah 40 berapa tadi di sini, mebel 48 juta, bilangnya 48 juta gitu kan di neracaku. Tapi kesepakatan di sini kita bilang bahwa mebel Tuan D saya kepada Tuan E, aku bilang bahwa nilai penggantinya adalah 60 juta dan di sini harusnya kamu juga udah menyusutkan Far. Menyusutkan berapa persen? 50%. Jadi 60 juta ini adalah nilai awal sebelum disusutkan.
Terus karena udah tak pakai sekian lama, harusnya penyusutannya 50%. Sehingga nilai buku yang saya syaratkan untuk nilai mebel dan alat kantor itu adalah 30%. Nah, jadi 40% di neraca tadi adalah nilai buku untuk mebel dan alat kantor sebelum datengin appraiser. Oke, sebelum datengin ahli, sebelum saya mengajukan syarat nilai pengganti gitu. Nah, terus di sini ada juga saya mengajukan syarat, perusahaanku reputasinya bagus. Di sini ada goodwill loh, goodwillnya sebesar 40 juta gitu. Ternyata syarat yang saya ajukan sebagai Tuan D itu diterima semua oleh Tuan E. Oke, tak terima nih semua syaratmu, yuk kita ngajukan firma, yuk kita mendirikan firma gitu ya. Nah, di sini ada 2 metode. Oke, 2 metode lagi. Bahwa yang kasus 2 ini salah satunya udah punya bisnis. Nah, syarat yang diajukan udah bisa diterima. Ada 2 metode untuk pembukuan atau akuntansi dari firma yang baru. Yang pertama, persekutuan atau firma yang baru dibentuk ini membuat buku-buku baru tersendiri. Jadi dia membuat neraca tersendiri. Udah, yang lama ya sudah, yang lama aja. Kalau nggak ada nilai pengganti, nilainya tetap itu aja. Tapi kalau ada pengajuan syarat yang nilainya berubah, maka nilai baru yang dipakai. Terus yang kedua, persekutuan yang baru dibentuk antara Tuan D sama Tuan E itu melanjutkan buku-buku perusahaan terdahulu. Jadi menghitung, kita hitung dulu. Kita akan hitung dulu. Nah, 2 metode ini beda fokusnya. Nanti hasil akhir di neraca baik metode 1 atau 2 untuk firma D sama E itu neracanya sama, cuman metodenya yang berbeda. Nah, nanti saya kasih ciri-cirinya, tapi kita belajar dulu di sini ya. Jawaban untuk nomor 1 yang baru dibentuk membuka buku-buku baru tersendiri. Oke, kita karena tadi tak tulis di papan itu ketika kita offline ya, karena kita masih podcast kayak gini, maka kita tulisnya di Excel gak apa-apa ya teman-teman ya. Oke, ini yang modal tadi teman-teman, yang video sebelumnya. Ini adalah Tuan D. Nah, neracanya Tuan D. Udah kelihatan belum ya di sini ya? Saya zoom ya, coba saya besarin lagi. Ini neracanya Tuan D tadi teman-teman. Terus ini syarat yang diajukan oleh Tuan Tuan D kepada Tuan E, syaratnya tadi. Terus ada 2 prosedur. Dan ini adalah metode pertama. Metode 1. Nah, nanti akan ketemu jurnalnya seperti ini. Dari mana diperoleh seperti ini, Bu? Kita hitung dulu, teman-teman. Kita hitung dulu perhitungan jurnalnya. Nah, oke, saya zoom ya. Kita hitung dulu apa yang disyaratkan tadi. Syarat pertama adalah bahwa uang kasnya diambil semua. Otomatis dari bisnisnya Tuan Tuan D itu kasnya 0. Habis karena diambil semua oleh Tuan D. Terus yang kedua, piutang dagang 4 juta tak tertagih. Syaratnya tadi adalah 4 juta tak tertagih. Dari sini teman-teman. Oke, nanti kalau teman-teman belajar sendiri di klik-klik sendiri gitu ya. Nah, ini ada 4 juta yang gak tertagih. Yang awalnya di neraca saya 80 juta. Neraca bisnis saya yang dulu sebelum saya buat firma adalah 80 juta. Ada informasi, saya menyampaikan kepada Tuan E bahwa 4 jutanya gak tertagih loh gitu ya. Nah, maka sisanya adalah 76%, sisa dari piutang. Terus cadangan piutangnya dibilang tadi adalah 4% yang diajukan oleh D dan disetujui oleh E adalah 4% dari sisa piutang. Jadi ketemunya 4% dikalikan dengan 76 juta, ketemunya 3.040.000. 3.040.000. Oke. Jadi 4% dikalikan sisa piutang yang masih bisa ditagih adalah 76, maka ketemunya cadangan kerugian piutang itu ada 3.040.000. Poin keempat, persediaan barang dagang sebesar
106.400.000 dengan menggunakan metode LIFO. Sebelumnya pakai harga pokok, ya kan? Di sini dipakai metode LIFO, ketemu bahwa barang dagang itu ketemunya 106.400.000. Terus ada nilai mebel dan juga alat kantor 48 juta yang di neraca saya, yang masih saya sendirian, belum buat firma. Itu adalah 48 juta. Itu adalah nilai buku pada saat itu. Nah, setelah dilakukan penilaian, maka ketemu harusnya mebel dan alat kantornya adalah 60 juta dulunya. Nah, lalu ada penyusutan 50%, sehingga nilai bukuku saat ini ketika aku mau bentuk firma itu adalah 60% dikalikan penyusutannya sebesar 50%, sehingga nilai buku ketemu 30 juta. Terus ada goodwill-nya 40 juta. Oke, yuk kita buat jurnal teman-teman. Piutang dagang. Piutang dagang yang awalnya 80 juta, di sini dia masih ada 76 juta piutangnya. Oke, jadi masih bisa dikatakan itu hartanya dia gitu kan. Terus persediaan barang dagang. Yang awalnya dia bilang, saya klik dulu. Barang dagang. Oke, yang awalnya dia bilang 85.600.000, ternyata menggunakan metode LIFO ketemunya 106.400.000. Nah, ada supplies kantor, itu misalnya ada peralatan dan lain-lain misalnya kayak gitu ya. Nah, atau supplies lainnya lah gitu ya, aset lainnya gitu ya yang ada di kantor dinilai 6.400.000, dan tadi tidak disyaratkan kan, dia nggak ada perubahan. Terus mebel dan juga alat kantor yang tadinya 48 juta tapi ada nilai pengganti dan penyusutannya 50%, maka ketemu 30 juta nilainya. Terus goodwill. Terus goodwill-nya di sini akan menambah aset kita kan sebesar 40 juta. Jadi di sini ada nilai akhir dari akun piutang adalah 76, persediaan 106.400.000, supplies kantor 6,4, mebel dan alat kantor 30, goodwill-nya 40. Oke, kita masuk ke cadangan kerugian piutang. Akun lainnya adalah cadangan kerugian piutang. Tempatnya di debit atau kredit, Bu, gitu ya. Analoginya gini teman-teman. Jadi kalau aku punya uang saku misal 10.000 nih, punya uang saku 10.000. Terus aku membeli pulpen. Pulpennya adalah harganya 3.000 asumsiko. Jadi uang sakuku yang bisa buat beli jajan itu kira-kira 10.000 atau 10.000 dikurangin tak cadangin buat beli pulpen sebesar 3.000. Jadi sisa yang bisa buat jajan itu 7.000 atau 10.000 kira-kira. Sakuku 10.000, tapi aku mau beli pulpen seharga 3.000, belum beli, baru tak cadangin, baru tak sisihkan. Sehingga uang jajanku kira-kira 10.000 atau 7.000. Nah, nanti coba dicek ya, kira-kira pakai berapa gitu. Nah, jadi uang jajanku itu adalah 7.000 teman-teman. 7.000 uang jajanku, karena yang 3.000 mau tak buat beli pulpen. Otomatis kalau aku mau punya pulpen harus tak harus tak sisihkan dong. Aku nggak boleh buat jajan dong gitu kan. Nah, di sini sehingga akan mengurangi uang sakuku kan, karena uang sakuku tak sisihkan, maka masuk cadangan pembelian pulpen, tempatnya di kredit, mengurangi uang saku anggap aja kas gitu kan. Jadi kasku itu tinggal 7.000 yang buat beli jajan misalnya. Terus hutang dagang tadi nggak ada info sama sekali, jadi dia tetap sama, yaitu 96 juta, dan modalnya si Tuan E itu ada 159. Diperoleh dari mana? Totalnya debit dikurangi dengan kredit yang dua akun ini, jadi ketemu si modalnya Tuan D adalah sisanya. Nah, 159.760. Pakai metode 1 yaitu firma yang baru dibentuk itu membuat pembukuan baru. Nah, fokusnya teman-teman kalau yang pembukuan baru adalah fokusnya nilai akhir 76 juta, 106, 6,4, 30, 40. Oke, nilai akhir di sini. Sekarang kita pakai metode, jangan lupa juga di jurnal, saya lupa ya. Untuk di jurnal yang storannya si Tuan E ya, ini storannya Tuan E. Nah, ini setorannya Tuan E yaitu 100 juta, kasnya 100 juta, modalnya Tuan E adalah 100 juta. Nah,
Gimana sih kita masuk ke metode 2 ya teman-teman? Kita masuk ke metode 2, kita lanjut aja nggak apa-apa ya, metode 2, yaitu pakai pembukuan lama. Pembukuan lama yang masih kita perhitungkan, terus kita mau lanjutkan dulu nih. Caranya yang pertama, kita harus tahu dulu bahwa di sini ada pengambilan kas. Tadi syaratnya masih sama persis yang saya sampaikan di slide-nya tadi ya. Nah, adanya pengambilan kas sehingga kasnya D itu 0 gitu ya, nggak ada sama sekali. Terus adanya piutang tak tertagih sebesar 4 juta. Piutang tak tertagih sebesar 4 juta, teman-teman. Artinya di sini adanya total piutang 80 juta tadi dikurangi dengan 4 juta. Terus cadangannya 4% dari sisa, yaitu 3.040.000. Sehingga ada selisih. Ada selisih sebesar, kalau sebelumnya 4.800.000 yang dicadangkan, ternyata sekarang itu kita sepakat cuma 3.040.000. Sehingga ada selisih sebesar 1.760.000. Asumsinya gini, aku dulu menyimpan 3.000 buat beli pulpen gitu ya. Nah, ternyata harga pulpennya 2.000, teman-teman. Kira-kira uang sakuku nambah 1.000 atau tetap uang saku awalnya 10.000, tak cadangin 3.000 buat beli pulpen, ternyata harga pulpennya 2.000 nih, sehingga akan menambah kasku kan nanti, ya kan, karena yang tak cadangin terlalu banyak. Oke, berarti uang sakuku nambah 1.000 nih, karena pulpennya harganya cuma 2.000 doang gitu. Nah, di sini selisih lebih besar kan, selisih lebih besar ini akan masuk ke kas kita, akan masuk ke harta kita, masuk kas atau apa nanti dulu ya, akan masuk ke harta kita. Oke, akan balik lagi ke harta kita. Terus ada persediaan yang awalnya nilainya adalah 85,6. Terus dengan membentukkan firma ini sepakat bahwa si D sama E nilainya si barang ini adalah 106,4 juta. Jadi ada selisih sebesar 20,8 juta. Nah, di sini diperoleh dari mana teman-teman? Kira-kira nanti tempatnya debit atau kredit ya. Gini, aku menilai pulpen ini 3.000, mau tak jual harganya 3.000-an. Ternyata seiring berjalannya waktu, karena pulpen ini adalah klasik, harganya itu jadi naik, teman-teman. Satu pulpen harganya jadi 5.000. Kira-kira ada selisih kan tadi sebesar 2.000, itu menambah nilai asetku, menambah nilai harga pulpenku, atau justru menurunkan? Awalnya 3.000 loh. Terus karena ini klasik bagus banget nih, jadi harganya sekarang tuh 5.000. Otomatis nilai pulpenku kan naik, ya kan? Nilai pulpenku kan naik sebesar 2.000. Sehingga kenaikan nilai asetku dari pulpen atau barang persediaanku ini akan menambah nilai asetku lagi. Ya enggak sih? Coba deh direnungin. Aku pulpen awalnya harganya 3.000, tak jual 3.000-an. Karena udah lama tak kirain malah usang, ternyata dia malah jadi barang klasik unik kayak gitu. Jadi harganya justru 5.000 satu pulpen. Nah, otomatis kan ini nggak bisa dinilai 3.000 lagi, tapi dinilainya adalah 5.000. Jadi nilai asetnya naik. Otomatis kalau asetnya naik kan ada di debit. Terus mebel dan juga alat kantor. Di sini nilai bukunya 48, nilai penggantinya 30 juta. Ada selisih sebesar 18 juta. Mebel yang awalnya nilai bukunya di neracaku 4,8 juta. Terus di sini ternyata dengan adanya appraiser nilai penggantinya adalah 30 juta nilai buku. Sehingga nilai mebelku kan turun. Dulu tak nilai kursiku 1 juta. Karena udah usang lama-lama tak pakai, harganya turun dong, 1 juta menjadi 700.000 gitu. Nah, otomatis di sini ada selisih sebesar 300.000. Kira-kira ada penurunan atau kenaikan dari harga kursi? Ada penurunan ya tentunya ya. Terus ada goodwill sebesar 40.000. Maka kita jurnal di sini. Cadangan kerugian. Oke, ketemu cadangan kerugian. Bu, kok cadangan kerugian? Adanya piutang tak tertagih loh sebesar 4 juta. Piutang tak tertagih. Piutang itu kan bagian dari aset kita. Kalau dia nggak tertagih, kira-kira aset kita itu turun apa naik? Turun ya. Jadi kalau kita itu punya piutang,
orang itu punya hutang ke kita, itu kan berarti kita punya piutang toh. Nah, orang itu ternyata nggak bayar, otomatis asetku itu kan berkurang. Piutangku ternyata nggak dibayar. Ya udah, berarti berkuranglah senilai orang itu yang nggak membayar gitu. Kan kayak gitu toh. Jadi nanti yang untuk piutang ini tempatnya ada di kredit, teman-teman. Piutang tak tertagih ya, sorry, bukan piutang toh, piutang tak tertagih, sorry ya. Kalau cadangan kerugian piutang yang tadinya nilainya adalah cadangan piutang, nah awalnya 48 terus jadi 3.040.000, otomatis yang tadi harganya 3.000 pulpen ternyata harganya 1.000, itu kan balik ke kasku lagi kan, balik ke hartaku lagi kan. Jadi tempatnya dia ada di debit. Di sini ada di debit, teman-teman. Nah, di sini ada di debit. Terus selanjutnya ada barang persediaan dagang. Barang persediaan yang tadinya 85,6 juta jadi 106,4 juta, itu kan tak asumsikan tadi pulpen lagi. Harganya 3.000 awalnya, tapi karena jadi barang unik maka di harganya 5.000. Maka kenaikan sebesar 2.000 itu akan menambah nilai asetku kan, menambah jumlah asetku kan. Nilainya pulpen karena naik gitu kan. Maka dia ada tempatnya di debit juga. Terus akumulasi penyusutan mebel dan juga alat kantor. Awalnya penyusutan sebesar 22.400. Nah, akumulasi itu tempatnya ada di sini, teman-teman. Nah, masih ada di sini. Bahwa ada penyusutan loh sebesar 22.400.000. Itu tetap dimasukkan, teman-teman, karena kita nggak ada perubahan kan sama sekali. Nggak ada perubahan tentang akumulasi penyusutannya tadi kan. Nah, jadi di sini dia tetap masuk. Mana tadi ya? Sorry. Nah, ini 22,4 akumulasi. Terus ada goodwill juga sebesar 40 juta. Nah, di sini piutangnya kan ada nggak tertagih tuh. Piutang ada yang nggak tertagih sebesar 4 juta tadi kan. Maka itu tempatnya di kredit sebesar 4 juta. Terus mebel dan juga alat kantor, yang awalnya nilai mebel alat kantor adalah 48 juta menjadi 30 juta, otomatis kan ada penurunan sebesar 18 juta. Contoh tadi kursi sebesar 1 juta nilainya, terus dia dikurangin karena udah kepake atau udah kepake lama gitu ya. Jadi dia udah agak-agak rusak gitu, jadi harganya turun. Nah, ketika harga turun kan mengurangi nilai asetku nih sebesar 18 juta. Sehingga modelnya Tuan D sama debit ditambah semua dikurangi dengan 2 akun di kredit ini. Jadi sisanya 62,960 gitu, 62.960.000. Terus jangan lupa juga dicatat modal setorannya si Tuan E sekaligus pengambilan kasnya Tuan D. Nah, teman-teman, kuncinya kalau yang pembukuan lama dihentikan terus membuat pembukuan baru, fokusnya adalah nilai sisa. Contoh tadi piutangnya 80 juta, ada tak tertagih 4 juta. Yang di jurnal adalah nilai sisanya, yaitu 76 juta. Oke. Tapi kalau yang pembukuan lama dilanjutkan, dia fokusnya ke selisih. Selisihnya seperti apa? Tadi yang di neraca lama 80 juta, terus saya bilang itu ada 76 juta, 4 juta nggak tertagih. Saya tidak menjurnal 76 jutanya atau 80 jutanya, tapi selisihnya, yaitu sebesar 4 juta. Selisihnya sebesar 4 juta. Contoh lain, teman-teman, cadangan kerugian. Cadangan kerugian yang awalnya 48 juta, terus di ACC untuk buat firma ada 3.040.000, maka di sini bukan fokusnya di sini. Kalau yang baru fokusnya kan langsung nilai akhirnya. Tapi kalau yang pembukuan lama dilanjutkan, fokusnya adalah selisih. Oke, jadi ketika membuat jurnal dari pembukuan lama dihentikan terus pakai pembukuan baru, itu bisa langsung masuk nilainya di neraca. Tapi kalau pembukuan lama dilanjutkan, maka dia tidak bisa langsung masuk ke neraca nilainya, tapi harus dihitung dulu nilai akhirnya berapa, karena jurnalnya dia fokus ke selisih. Oke, sampai sini kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, teman-teman. Sehingga ini bentuknya neraca, kita akan bahas lebih detail lagi nanti ketika kita di kelas. Oke, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.